Selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat datang kembali di kelas 5 virtual. Mari belajar bersama Bu Guru Sri. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum belajar, tidak lupa Bu Guru mengingatkan agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker, serta menjaga jarak. Pada pertemuan kita kali ini, ada 2 tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah secara tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain secara tepat. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai tanggung jawab masyarakat terhadap sampah. Lingkungan yang bersih merupakan hak warga masyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan kewajiban masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan agar hak dan kewajiban dapat berjalan dengan seimbang. Sampah yang mengganggu kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Perlu adanya usaha bersama dalam pengolahan sampah sehingga tidak menimbulkan timbunan yang mengundang penyakit dan mengotori lingkungan. Nah, setiap rumah tangga dapat mengolah sampahnya sendiri guna meminimalisir timbunan sampah. Memilah sampah organik dan non-organik sangat mudah dilakukan serta berdampak positif untuk lingkungan. Sampah organik seperti sisa buah dan sayur serta dedaunan dapat diolah menjadi pupuk kompos yang bernutrisi untuk tumbuhan. Sedangkan sampah non-organik seperti kaleng, plastik, dan kaca dapat dijual kembali atau didaur ulang menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Nah, anak-anak, sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan kita. Nah, tapi tahukah kamu orang yang kegiatan sehari-harinya mengumpulkan sampah dan diolah kembali? Ya betul, kita biasa menyebutnya dengan pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah kembali. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Yang pertama ada kursi yang terbuat dari ban bekas. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengolahnya botol bekas menjadi pot tanaman ya. Kemudian plastik-plastik bekas seperti bungkus makanan bisa didaur ulang untuk menjadi tas belanja. Nah, untuk menajamkan kembali pemahaman kalian mengenai tanggung jawab masyarakat terhadap pengolahan sampah, kerjakanlah tugas berikut ini. Yang pertama, apa akibatnya jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah? Yang kedua, bagaimana cara mengolah sampah rumah tangga? Kemudian yang ketiga, apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Yang keempat, apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Kemudian yang kelima, bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Kerjakan di buku latihanmu, Ibu tunggu sampai pukul 6 sore. Nah, anak-anak, kita harus menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain ya. Yang seperti kalian tahu, kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang pasti melibatkan orang lain ya. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji.
Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Nah, konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara, yaitu distributor. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan saling berhubungan dan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Nah, manusia sebagai makhluk sosial berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sedangkan sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial ataupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia akan dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan orang lain. Nah, bagaimana cara yang dapat kamu lakukan untuk menghargai kegiatan usaha ekonomi yang lain, usaha ekonomi orang lain? Jadi ada 4 cara ya, yaitu yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Kemudian yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Jadi anak-anak, apapun pekerjaannya, baik seperti pemulung tadi yang sudah kita baca bersama-sama, itu merupakan pekerjaan yang patut kita hargai. Karena dia itu pekerjaannya tidak merugikan orang lain dan berdampak positif bagi lingkungan. Walaupun memang mungkin pekerjaannya itu di tempat sampah, tapi bukan berarti dia itu memiliki pekerjaan yang tidak patut kita hormati ya. Apakah bisa kita teladani? Mungkin bisa, yaitu sikap positifnya yaitu bekerja keras tanpa mungkin merasa malu, gengsi atau lain sebagainya ya. Dalam melaksanakan usaha ekonomi, tentu ada usaha ekonomi yang lebih maju dan mungkin ada yang kurang maju. Tapi hal itu tidak boleh membuat kita merasa iri, apalagi melakukan persaingan yang tidak sehat. Misalnya, di toko A menjual suatu barang misalnya mungkin beras dengan harga 10.000 per kilogram. Tapi agar toko kita lebih laris, kita menjualnya dengan harga jauh di bawah pasaran harga, mungkin 9.000 atau 8.000. Nah, hal itu akan membuat iklim persaingan dagang menjadi tidak sehat ya. Nah, hindarilah perbuatan-perbuatan seperti itu untuk menunjukkan bahwa kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, tidak terasa sudah sampai kita pada penghujung pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat sehat dan semangat belajar.